Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-ayat. Ya ayyuhal-mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang senantiasa mengharapkan ridho dan takbir Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah dengan izin, dengan takdir, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagai seorang muslim kita bisa menunaikan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Besar harapan dan tidak putus asa, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita termasuk pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini senantiasa dijadikan amal kebaikan, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat, inayat, pertolongan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita semua
sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah konsisten menjalankan ajaran Islam insya Allah hingga akhir hayat. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran terdapat kata-kata kunci ataupun istilah-istilah kunci yang penting yang di dalam Quran seringkali diulang-ulang. Sebuah kata diulang-ulang bahkan ditempatkan dalam beberapa ayat dan surat itu menunjukkan pada persoalan yang sangat penting. Misalnya kita menemukan dalam Al-Quran saking pentingnya waktu bagi kita sebagai umat manusia, terlebih khusus kita sebagai kaum muslimin, Allah seringkali bersumpah dengan waktu-waktu tertentu, wadduha wal asri, dan hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting bagi kita semua. Kita rasakan bahwa waktu tidak terasa, kita hari ini sudah hampir di penghujung tahun 2023 yang saya kira mungkin Bapak Ibu Bapak semua merasakan asa cikeneh. Kemarin kita tentu saja orang lain merayakan tahun baru Masehi 1 Januari 2023. Tetapi hari ini kita akan menghabiskan tahun ini tidak lebih dari 1 bulan. Ini bukti bahwa itu hal penting. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam Quran juga ada kata penting yaitu tentang manusia. Kita sendiri sebagai manusia yang itu disebut dalam Quran mungkin beratus-ratus ayat. Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia itu dengan berbagai istilah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum itu Khatib ingin menyampaikan bahwa kajian tentang manusia atau bagaimana eksistensi tentang manusia, para ilmuwan ataupun dalam ilmu pengetahuan modern sekarang ataupun ilmu pengetahuan secara umum, mereka atau para ilmuwan sudah mendefinisikan masing-masing tentang manusia itu. Misalnya kita menemukan dalam ilmu sosial ada istilah zoopolitikon, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya secara naluriah manusia itu senang berkumpul, manusia itu senang berguyub, senang ngariung, itulah karakter manusia. Jadi kalau manusia dia apatis dengan kehidupan sosial, berarti dia sesungguhnya sudah menyampingkan hakikat kemanusiaan. Di sisi lain juga selain zoopolitikon, manusia itu adalah homo socius seperti tadi, makhluk sosial yang senantiasa dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bayangkan saja sejak lahir saja manusia itu butuh orang lain, bahkan manusia meninggal itu butuh orang lain. Tidak ada dalam sejarahnya manusia meninggal maut menguburkan sorangan. Ini artinya bahwa manusia sejak lahir sampai meninggal membutuhkan orang lain. Tetapi di sisi lain, selain manusia bermakhluk sosial, dalam realitanya kita pun menemukan kata para ahli sosial bahwa manusia itu selain homo socius, manusia adalah homo hominilupus, bahwa manusia adalah pemangsa bagi yang lain. Yang kita rasakan hari ini, setiap peradaban umat manusia di zaman tertentu pasti ada yang memangsa manusia lain yang jumlahnya mungkin kalau membunuh tidak 1, 2, 3. Satu kali serangan Israel ke Palestina, saya kira itu sudah menghapuskan sejarah umat manusia peradaban, dan itu terjadi pada tiap turun zaman. Itulah karakter-karakter yang muncul dalam hidup manusia. Hadirin rahimakumullah, dalam ilmu komunikasi misalnya, para ahli komunikasi mengatakan bahwa manusia itu adalah animal symbolikum. Artinya manusia itu adalah hewan yang seringkali membuat simbol, mengisi simbol, menafsirkan simbol itu. Yang ini tidak dimiliki oleh makhluk lain termasuk tetangga kita yang disebut dengan hewan. Hadirin rahimakumullah, manusia itu bisa membuat simbol. Buktinya adalah huruf A. Huruf abjad, huruf angka ataupun susunan angka itu adalah simbol-simbol yang tidak dimiliki oleh hewan ataupun makhluk yang lainnya. Kata A itu tidak punya arti, tetapi ketika dia disambungkan dengan kata huruf atau kata yang lain, apa menjadi bermakna. Hadirin rahimakumullah, misalnya warna. Warna itu merah misalnya, itu simbol bagi kita semua. Satu warna saja mempunyai simbol dalam kehidupan kita yang berbeda-beda. Ketika Bapak pakai kendaraan di jalan raya, maka ketika ada rambu lalu lintas, maka ketika merah harus berhenti terpaksa. Tetapi ketika Bapak melihat rapot anak Bapak semuanya dalam warna tulisannya merah, bukan berhenti di sana. Artinya satu warna saja punya simbol yang berbeda. Itulah manusia dengan kemampuan berbudayanya, sehingga sejak dilahirkan dalam keyakinan kita sejak Nabi Adam, maka manusia sudah melahirkan berjuta-juta bahasa. Kalau hewan, saya kira hadirin rahimakumullah, kalau dalam Quran ada istilah Quran surat Al-Baqarah sapi betina, sebut saja zaman Nabi Musa.
Saya kira suara sapi sejak zaman Nabi Musa ketika diabadikan dalam Quran sampai sekarang monoton begitu saja. Tidak ada kajian linguistik tentang bahasa hewan kasarnya. Tetapi manusia di Indonesia saja luar biasa. Orang Sunda saja di wilayah Jawa Barat saja bahasa Sundanya sama. Tetapi varian bahasanya berbeda. Sunda Priangan Timur dengan Sunda Pantura sudah berbeda. Ini artinya bahwa manusia punya kemampuan untuk menyimpulkan hal-hal yang lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, bahkan secara asal usul manusia diterangkan menurut para ilmu pengetahuan modern itu, bahkan kita sudah dididik dalam ilmu pengetahuan sejak SD, SMP sampai perguruan tinggi. Menurut Charles Darwin, manusia adalah secara genetik mempunyai titik kesamaan ataupun titik temu dengan spesies yang disebut dengan kera. Inilah gambaran-gambaran yang diberikan oleh para ilmuwan tentang manusia, dan mungkin banyak lagi hadirin rahimakumullah tentang apa itu manusia. Saking uniknya sehingga kajian tentang manusia tidak pernah berhenti dalam kehidupan sosial. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana Al-Quran menggambarkan itu semua? Al-Quran paling tidak menggambarkan manusia dalam 4 lafaz 4 kalimat. Al-Quran mencatat ada kata insun, jamaknya unasun. Ini disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 17 kali dalam berbagai surat dan ayat. Kemudian Al-Quran menerangkan dengan lafaz kata Bani Adam. Ini disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 3 kali. Ini agak irit ya. Kemudian Al-Quran menyebutkan kata An-Nas. Wah, ini banyak sekali, kurang lebih 115 ayat dalam berbagai surat dan ayat. Kemudian Al-Quran menyebutkan kata Al-Bashar dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar 35 kali. Dan yang paling banyak adalah Al-Quran menyebutkan, atau yang saling unik di dalam Quran adalah ketika Allah menyebutkan kata manusia dengan kata Al-Insan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lam yalid. Hadirin rahimakumullah, ketika Al-Quran menerangkan manusia dengan 4 lafaz, tentunya maknanya sangat unik dan berbeda. Ketika Al-Quran menyebut kata insun atau manusia dalam artian dengan lafaz insun, ini seringkali dirangkai digabungkan dengan kata jin. Bapak bisa cek misalnya dalam salah satu kitab Jamu Pahros Quran misalnya mengatakan hampir sebagian besar kata insun dalam Al-Quran itu selalu digandingkan dengan kata jin. Apakah jin dulu atau manusia dulu, itu ada beberapa variatif. Misalnya kita temukan dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Allah menciptakan kewajiban beribadah ini hanya 2 makhluk saja, yaitu adalah manusia dengan jin. Ini bukti bahwa manusia hidup tidak sendirian, tetapi ada makhluk yang lebih senior dari kita, yaitu adalah jin. Nah, hadirin rahimakumullah, yang kedua ada Bani Adam. Hadirin rahimakumullah, Bani Adam itu adalah keturunan Adam. Ini berbeda dengan pendapat ahli ilmu pengetahuan yang saya tadi sebutkan, bahwa manusia itu gennya punya titik temu dengan apa disebut dengan spesies kera dengan segala jenis macamnya. Yang ini mungkin dalam para ahli geologi menemukan rangka tulang manusia purba dimanapun. Di kita mungkin tahun berapa ditemukan dengan rangka manusia purba di daerah Jawa Tengah yang disebut dengan Pithecanthropus erectus itu. Nah, tapi Al-Quran itu mengatakan, termasuk kitab-kitab Samawi, Taurat, kemudian Jabur dan Injil, termasuk Al-Quran mengatakan bahwa titi mangsa kelahiran manusia itu semuanya dari Adam semua. Sehingga dalam Quran itu menyebutkan ya Bani Adam. Ini ayatnya banyak sekali, hadirin rahimakumullah. Bahkan Al-Quran mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sungguh aku telah memuliakan Bani Adam, anak Adam, keturunan Adam ini fil barri wal bahri, di lautan atau di darat dan di lautan. Wa razaqnahum, dan kami berikan rizki bagi mereka minat thayyibat, dari hal-hal yang baik. Wa fadalnahum, dan kami utamakan, lebihkan mereka itu ala katsirin mimman khalaqna tabdila, dari seluruh yang kami ciptakan. Ini Allah sendiri yang menyebutkan kepada kita bahwa manusia itu memang sudah dimuliakan oleh Allah di lautan dan di daratan. Dan kita kenyataannya peradaban umat manusia itu sudah pada tingkat, mungkin sekarang pada tingkat kesempurnaannya. Tetapi peradaban makhluk lain mungkin monoton.
Hadirin rahimakumullah, tempat tinggal saja misalnya, hadirin rahimakumullah, kalau hewan saya kira makan saja monoton. Sapi zaman Nabi Musa saya kira makannya, walaupun saya tidak, dan Bapak Ibu Bapak semua melihat, tidak melihat sapi zaman itu, pasti makannya rumput, Pak. Dan tidak pernah mengalami modifikasi makanan. Tetapi manusia sejak zaman purba, zaman sekarang luar biasa. Dari satu makanan saja orang Sunda misalnya sampe, oh itu modifikasinya banyak sekali. Ini bukti bahwa manusia mengalami peradaban yang sangat unik. Nah, hadirin rahimakumullah, tetapi di balik itu semua, hadirin rahimakumullah, Allah memberikan gambaran lain, yaitu al-bashar. Al-bashar itu, hadirin rahimakumullah, artinya adalah makhluk kasar, makhluk materi. Itu adalah makhluk yang artinya sama dengan benda-benda yang lain. Terjadi proses kimiawi dan biologis lah. Jadi kalau saya ditampar pasti sakit seperti hewan, karena kita makhluk kasar. Kita makhluk fisik yang bisa dilihat, diraba, kemudian dipukul yang lainnya. Ini adalah salah satu bukti dalam Al-Quran. Banyak orang yang tidak beriman kepada Rasulullah dan para nabi itu karena dianggap sebagai manusia biasa dan aneh. Hanya yang membedakan kita dengan para nabi, kata Allah, adalah innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang membedakan aku dengan kamu semua adalah sesungguhnya hanya kami diberikan wahyu oleh Allah saja. Kami makan, kami tidur, kami istirahat, kami menikah, dan yang sama saja. Dan karena sifatnya kenabian itu adalah manusiawi, maka banyak orang yang tidak aneh, saya tidak beriman lah. Kenapa? Ya nabi juga dari kalangan kita, apa anehnya? Itu adalah bukti-buktikan bahwa nabi adalah manusia juga seperti kita. Ketika nabi datang ke Taif, itu dilempar sampai berdarah rahangnya, bahkan giginya sampai pada copot. Itu artinya bahwa nabi itu adalah makhluk fisik seperti kita. Nah, hadirin rahimakumullah, nah di dalam Al-Insan ini banyak sekali yang mengungkapkan tentang Al-Quran. Salah satunya adalah insan menunjukkan sifat kesempurnaan fisik, tetapi mempunyai kandungan psikologi yang sangat luar biasa dalam Al-Quran digambarkan. Ini mungkin ayatnya sudah pada kenal di dalam Al-Quran, surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia pada bentuk yang paling sempurna. Sok bangga kurang sadayan, hadirin rahimakumullah, Bapak semua, kalau kita berbarengan lah ngareneng dengan hewan, pasti struktur tubuh kita, struktur anatomi tubuh kita lebih sempurna. Sehingga anatomi manusia bisa dibedakan mana urusan kepala, mana urusan perut, dan mana di bawah urusan perut. Tetapi kalau hewan itu serata, mana urusan perut, mana urusan kepala, mana urusan di bawah perut, itu sangat bias sekali. Sehingga ketika seekor sapi, seekor domba masuk ke kebun, dia tidak bisa membedakan mana urusan kepalanya, mana urusan perutnya. Dia makan saja. Tetapi manusia, itulah yang disebut dengan akalnya. Sehingga manusia kalau bisa menjaga posisi di urusan kepala, insya Allah urusan perut dan ke bawahnya akan berbeda dengan hewan yang lainnya. Tetapi hadirin rahimakumullah, selain sifat fisik yang sempurna, Allah menggambarkan karakter-karakter lain dalam sifat manusia yang lafadznya insan. Salah satunya misalnya Allah menciptakan manusia dhaifan, dalam keadaan lemah. Secara fisik kita sebenarnya lemah. Kulit saya, kulit Bapak semua, mungkin kalau tergores benda kecil yang tajam berdarah. Dibandingkan dengan hewan seperti buaya, gajah, jauh sekali kekuatannya. Mereka tidur tanpa selimut. Kita nggak bisa tanpa itu. Nah, dengan ini bukti bahwa manusia di atas kesempurnaannya ada kelemahannya. Yang kedua, sifat manusia itu ladzaluman kafurun, selalu zalim dan kafur. Kafur itu menolak kebenaran. Ini salah satu karakter yang diberikan Allah kepada umat manusia. Selain itu dalam lafaz insan seringkali diungkapkan azulan. Manusia itu tergesa-gesa. Pasti dia insan mentalnya, ingin mendapatkan sesuatu tanpa proses. Itulah karakter diri kita sebagai manusia, siapapun dimanapun, usia berapapun. Selain yang lain, Allah mengatakan manusia itu ladzaluman aktsar jadalan, sering berdebat. Ini karakter Yahudi sering digambarkan dalam Al-Quran. Kalau diberikan perintah, pasti orang Yahudi selalu menyela, menanya lagi. Dan inilah kita. Al-Quran mengatakan dzaluman jahulan. Lafaz insan seringkali digandengkan dengan dzaluman jahulan. Selain zalim, menganiaya diri sendiri, jahulan, bodoh biasanya manusia itu. Lafaz yang lain mengatakan manusia itu adalah khuliqo haluma, berkeluh kesah. Dibere hujan, hujan wae. Dibere halodo, halodo wae. Selalu berkeluh kesah, itu karakter manusia. Karena manusia tidak pernah puas dengan keadaannya. Maka hadirin rahimakumullah, di lafaz yang lain walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam kondisi susah payah sebetulnya, beda dengan yang lainnya. Bahkan di tempat yang lain Allah mengatakan kalla innal insana layatghaw.
Sesungguhnya manusia itu layatgo, selalu melampaui batas, Pak. Ini karakter-karakter selain punya anatomi tubuh yang sangat sempurna, tetapi Allah menggambarkan kepada kita ada karakter-karakter dalam diri kita yang tentunya harus kita antisipasi. Bahkan di ayat lain, innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya lakanun, selalu ingkar. Ya ada kewes kedap deui. Kewes komat. Itulah sifat-sifat karakter kita pas siapapun saya kira. Ya, yang dimiliki oleh umat manusia, sehingga Allah menggambarkan innal insana lafi khusrin. Karakter-karakter itu hadirin rahimakumullah kalau tidak bisa diantisipasi, maka manusia ada dalam kondisi yang sangat rugi. Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni. Sungguh aku telah memberikan peluang kepada jahanam itu katsiran, kebanyakan minal jinni wal insa, yaitu adalah dari karangan jin dan wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna. Kenapa mereka masuk neraka? Kata Quran, mereka diberikan hati kesadaran la yafqahuna biha, tetapi tidak memahami dengan hati itu. Walahum a'yunun, dikasih penglihatan panca indera, la yubsiruna biha, tidak dimanfaatkan penglihatannya. Walahum adhanun, dikasih pendengaran, la yasma'una biha, mereka tidak menggunakan pendengaran itu. Ulaika kal an'am, maka kata Allah, persis mereka itu seperti kal an'am, seperti hewan melata. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Kata orang Sunda, bahkan lebih atah adol. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang celaka. Hadirin rahimakumullah, sebab itu Allah menggambarkan manusia dalam Al-Quran tiada lain tiada bukan, karena sesungguhnya ingin manusia dalam kehidupan ini selain diberikan potensi kelebihan, tetapi ada ruang-ruang dalam hati kita yang senantiasa kita tergoda dan kita kadang tijarikeh dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya manusia diberikan potensi untuk memilih mana kebenaran, mana yang disebut kebatilan, imma syakiran atau imma kafuran. Bahkan Allah menyuruh atau memberikan kebebasan kepada kita, apakah kamu menjadi orang bersyukur atau kamu menjadi orang yang kufur. Itulah kelebihan manusia, diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan kehidupannya. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa Khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus bagi Khatib yang menyampaikan umumnya kepada kita semua. Oleh sebab itu, jagalah martabat kita sebagai manusia, jangan terjatuh pada hal lain disebut summa rodandahu asfala safil. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga menjaga konsistensi keimanan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwaral ardha bin nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumun hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.